wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu dalam pembelajaran IPS Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Subtema kita pada hari ini potensi kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran kita, kamu bisa mengetahui apa saja sumber daya alam yang ada di perairan Indonesia. Sebelum kita membahas tentang potensi apa saja yang ada di perairan Indonesia, kita harus mengetahui dulu apa itu pantai. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dengan daratan. Sementara pesisir, kamu tahu pesisir adalah daerah daratan yang dekat dengan laut. Potensi sumber daya yang ada di perairan, yang pertama adalah perikanan. Kamu sudah tahu kita memakan ikan. Ikan yang kita makan ada sumbernya dari laut, ada yang sumbernya dari daratan yang ada di danau. Nah, ikan di Indonesia masih sangat banyak. Kita masih potensial dengan penghasilan ikan. Yang kedua, kita belajar tentang terumbu karang. Yang ketiga, rumput laut. Yang keempat, hutan mangrove atau hutan mangrove. Indonesia merupakan salah satu negara maritim atau kepulauan. Sistem penangkapan ikan laut kita bagi dua. Satu, perikanan pantai. Dilakukan di kawasan laut dangkal. Jarak kurang dari 60 mil. Penangkapan ini dilakukan oleh nelayan tradisional. Dua, perikanan laut dalam. Dilakukan di laut lepas atau samudra. Biasanya menggunakan peralatan yang canggih. Wilayah perikanan yang potensial. Satu, sekitar Selat Malaka. Banyak mengandung ikan terumbu. Dua, perairan pantai utara Jawa dan Segara Anakan. Tiga, sekitar air Tembaga Bitung dan Sulawesi Utara banyak menghasilkan ikan tuna dan cangkalang. Tiga, perairan Maluku sekitar Ambon banyak menghasilkan ikan hias, ikan cakalang, dan rumput laut. Empat, sekitar Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei banyak menghasilkan mutiara, udang laut, teripang, bunga karang, dan rumput laut. Jenis ikan yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah ikan tuna. Dua, hutan mangrove. Hutan mangrove artinya suatu komunitas tumbuhan atau suatu individu jenis tumbuhan yang membentuk komunitas tersebut di daerah pasang surut air laut. Fungsi hutan mangrove. Satu, fungsi fisik. Menjaga garis pantai agar tetap stabil. Melindungi pantai dan tebing sungai. Menahan sedimen secara periodik. Sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke darat. B. Dua, fungsi kimia. Satu, sebagai tempat terjadinya proses daur ulang yang menghasilkan oksigen. Dua, sebagai penyerap karbon dioksida. Tiga, sebagai pengolah bahan-bahan limbah hasil pencemaran industri dan kapal di lautan. Tiga, fungsi biologi. Satu, sebagai penghasil bahan pelapukan yang merupakan sumber makanan penting bagi invertebrata kecil pemakan bahan pelapukan. Dua, sebagai kawasan pemijah atau asuhan bagi udang, kepiting, kerang. Tiga, sebagai kawasan untuk berlindung, bersarang, serta berkembang biak bagi burung dan satwa lain. Empat, sebagai sumber plasma mufah dan sumber genetika. Lima, sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut lainnya. Empat, terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Manfaat terumbu karang.
secara ekonomis. 1. Sumber makanan. 2. Sumber bahan dasar untuk obat dan kosmetik. 3. Sebagai objek wisata. 4. Sumber mata pencarian. 5. Sumber bibit budidaya. Manfaat terumbu karang secara ekologis. 1. Penunjang kehidupan. 2. Sumber keanekaragaman hayati. 3. Pelindung pantai dan pesisir. 4. Mengurangi pemanasan global. 3. Manfaat terumbu karang secara sosial. 1. Penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. 2. Sarana rekreasi masyarakat. Penyebab kerusakan terumbu karang. 1. Kerusakan oleh alam atau bencana alam. 2. Kerusakan oleh manusia. Diakibatkan oleh cara penangkapan ikan di sekitar terumbu karang yang sifatnya merusak. Pencemaran laut, pemanasan global. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang potensi kemaritiman Indonesia. Mudah-mudahan kamu bisa menjaga kelestarian lingkungan kita dan meningkatkan potensi apa saja yang ada di potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yang akan menambah pendapatan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kamu mengerti apa yang Ibu terangkan. Silakan kamu kerjakan tugas. Sampai jumpa.